Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Cagarini, mahasiswi Universitas Nurdin Hamzah, Provinsi Jambi, studi ilmu pemerintahan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan kabinet presidensial, sistem pemerintahan kabinet parlementer, sistem pemerintahan kabinet campuran, dan sistem pemerintahan kabinet komunis. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan sistem pemerintahan kabinet presidensial. Sistem kabinet pemerintahan presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki 3 unsur. Yang pertama, presidensial yang dipilih oleh rakyat. Yang kedua, presidensial secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintah yang terkait. Pemerintah harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD dan konstitusi. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan bila ia diberhentikan karena pelanggaran tertentu. Biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Yang kedua, sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki kewenangan dalam mengangkat perdana menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Yang ketiga, sistem pemerintahan kabinet presidensial adalah sebuah bentuk pemerintahan yang mencampur unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan monarki. Gagasan tersebut dipopulerkan pada zaman klasik dalam rangka mendeskripsikan stabilitas, inovasi, dan kesuksesan republik sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang dikembangkan di bawah konstitusi Romawi. Tak seperti demokrasi, aristokrasi atau monarki klasik, di bawah pemerintahan campuran, para penguasa dipilih oleh warga negara ketimbang meraih jabatan mereka melalui warisan atau sortisi pada masa Yunani. Sistem pemerintahan kabinet komunis adalah istilah politik yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pemerintahan suatu negara yang menganut sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada komunisme. Negara komunis yang masih ada hingga kini adalah
seperti Republik Rakyat Tiongkok, Korea Utara, Vietnam. Baiklah, kali ini saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.